kita memasuki adaptasi kebiasaan baru. Maka dari itu kita Kakak Layan melayani di gedung gereja, tetapi adik-adik masih tetap harus beribadah di rumah adik-adik masing-masing. Oke deh, gitu deh. Sekarang sebelum kita mulai ibadah IPA, kita nyanyi Kudaki-daki dan Cuit-cuit. Ya, biar semangat ya adik-adiknya. Ya. Yuk, semua berdiri. Mulai ibadah kita, adik-adik persiapkan dulu yuk Alkitabnya dan Kidung Cerianya. Ya, Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, adik-adik duduk yang manis. Sekarang kita mau saat teduh. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai. Adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Mars Prakat PA. Terbentang
adik-adik, kita buka Kidung Ceria 5. Lihatlah pakai gerakannya ya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Sekali lagi. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Sekarang kita mau doa pembukaan. Mari kita sikat berdoanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami selalu sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sekarang kami ingin memulai ibadah impa kami. Tuhan berkati ibadah impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita buka Kidung Cerianya 25. Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Pakai gerakannya ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari kita bergembira, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Dipersilakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau membaca Mazmur. Kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 65. Mazmur 65 bait ayat 1 sampai 5. Kita bacanya bergantian kan? Ya, dimulai dari Kak Jessica ya. Untuk pimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, Dan kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, Di baitmu yang kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Debbie harap semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya. Ya adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitabnya. Sudah?
Kita mau membaca Alkitab dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sudah dibuka? Kalau sudah, Alkitabnya tetap terbuka, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mampu mengerti maksud daripada firman Tuhan, dan kami boleh senantiasa melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sertai juga kakak Layan yang melayani dan bercerita pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah adik-adik, Kade ulangi ya. Kita buka dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Kade mulai, adik-adik juga mulai. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan padaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras.
Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ya, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, Kak Debbie saat ini mau cerita. Jadi, pada suatu hari terjadi musibah, adik-adik. Musibahnya itu terjadi di suatu daerah, yaitu berupa kekeringan di daerah tanah Yehuda. Nah, kekeringan ini terjadi akibat teriknya sinar matahari yang menyinari tanah Yehuda. Nah, sinar matahari ini itu panas sekali adik-adik. Dan ini terjadi berhari-hari. Yang panasnya itu seperti siang hari, tapi panas. Dan ini akibatnya itu mengakibatkan tanaman-tanaman juga tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering karena selama panas yang berhari-hari itu tidak ada hujan kan adik-adik, tidak ada aliran air, akhirnya mengakibatkan tanaman juga tumbuh-tumbuhan itu semuanya menjadi kering. Nah, karena tumbuh-tumbuhan dan makanan menjadi kering, akhirnya semua orang pada saat itu membutuhkan makanan. Mereka tidak ada bahan makanan lagi karena tanaman-tanamannya semua kering. Tidak hanya manusia, tetapi hewan-hewan pun pada saat itu membutuhkan makanan. Akan tetapi karena tanamannya kering, bahkan hewan pun tidak bisa makan. Akhirnya terjadilah kelaparan di daerah tanah Yehuda pada saat itu. Nah, adik-adik, pada saat itu juga ada sebuah keluarga, yaitu keluarganya Bapak Elimelek. Nah, Bapak Elimelek juga istri dan anak-anaknya, yaitu Ibu Naomi, dan kedua anaknya, siapa aja? Kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, iya adik-adik, mereka akhirnya pergi ke suatu daerah, yaitu daerah Moab, di mana mereka pergi ke sana untuk mencari makan adik-adik, untuk bertahan hidup. Dan mereka pergi dari kota di mana di sana mengalami kekeringan. Akhirnya mereka pergi ke Moab. Di sana itu adalah kota yang subur dan mereka bisa mencari makan di sana. Nah, adik-adik, sesampainya di sana, mereka itu bertahan tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di sana Bapak Elimelek meninggal dunia adik-adik. Dan Bapak Elimelek itu meninggalkan istrinya juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, adik-adik, selanjutnya apa ya yang terjadi? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Adik-adik, meninggalnya Bapak Elimelek merupakan suatu kesedihan yang tidak hanya dirasakan oleh Ibu Naomi, melainkan juga dirasakan oleh anak-anaknya, juga istri dari anak-anaknya Bapak Elimelek dan Ibu Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion memperistri gadis-gadis Moab, yaitu Orpah dan Ruth. Mahlon menikah dengan Orpah, Kilion menikah dengan Ruth. Ternyata adik-adik, tidak lama dari situ Tuhan memuliakan Mahlon dan Kilion. Mereka meninggal dunia dan meninggalkan Ibu Naomi, Orpah, dan Ruth. Mereka semua merasakan kesedihan atas kepergian orang-orang terkasih. Pada suatu hari, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya di Bethlehem, Yehuda, Israel. Ibu Naomi ingin kembali hanya seorang diri ke kampung halamannya itu tanpa diikuti oleh kedua menantunya itu.
Lalu Ibu Naomi meminta kepada kedua menantunya itu, Ruth dan Orpa, agar mereka pulang ke rumah orang tua mereka di Moab dan tetap di sana, jangan mengikuti Ibu Naomi. Ibu Naomi sebenarnya sangat sayang kepada kedua menantunya, tetapi Ibu Naomi ingin mereka bahagia dan ingin mereka tetap tinggal di Moab saja tanpa mengikuti Ibu Naomi. Namun adik-adik, karena Ibu Naomi mendesak dengan sangat, maka salah satu menantunya itu, yaitu Orpa, mohon diri dan izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengan dia selama-lamanya. Sedangkan menantunya yang lain, yaitu Ruth, tetap setia dan ingin mendampingi Ibu Naomi seumur hidupnya. Ruth menyatakan tekadnya di dalam ayat yang ke-16, yaitu, "Janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Mendengar pernyataan tekad Ruth menantunya itu, maka Ibu Naomi tidak melarangnya untuk mengikutinya. Akhirnya Ruth dan Ibu Naomi pergi bersama ke kota Bethlehem. Ibu Naomi kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, Yehuda, Israel, dengan membawa Ruth bersamanya. Semua orang menyambut kembali kedatangan Ibu Naomi bersama anak menantunya. Perhatian dan cinta kasih Ruth kepada Ibu Naomi dibuktikan juga oleh Ruth dengan tinggal bersama Ibu Naomi. Ruth senantiasa menjaga dan memperhatikan Ibu Naomi yang sudah tua. Ibu Naomi senantiasa juga menyayangi Ruth. Ruth selalu menjaga Ibu Naomi seperti ibunya sendiri. Tidak hanya itu, Ruth pun bekerja di ladang milik saudara dari Bapak Elimelek, yaitu Bapak Boas. Ruth di sana bekerja mengumpulkan sisa jelai gandum di ladang Bapak Boas. Dari pekerjaan itu, baik Ibu Ruth, Ibu Naomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, dan mereka hidup bahagia dengan baik di kota Bethlehem, Yehuda. Ya, adik-adik, dari cerita tadi kita mau melihat tokoh Ruth di sini. Ruth itu merupakan orang yang setia. Ruth mau mendampingi Ibu Naomi kemana saja Ibu Naomi pergi. Nah, pada saat itu akhirnya Ibu Naomi pulang kan ke kota asalnya, yaitu kota Bethlehem, Yehuda, Israel. Nah, di sana Ruth bersama-sama Ibu Naomi, menemani Ibu Naomi. Nah, di sana juga Ruth selalu membantu dan menjaga Ibu Naomi, bekerja untuk Ibu Naomi, merawat Ibu Naomi seperti ibunya sendiri. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak harus mau setia, harus mau dengar-dengaran terhadap orang tua kita, mama juga papa kita. Misalkan mama papanya suruh adik-adik belajar, adik-adik belajar apa malah main HP? Belajar ya, kalau suruh belajar adik-adik belajar. Kemudian misalkan nih untuk anak TK, kalau dibilang mama papanya nggak boleh makan permen banyak-banyak, nggak boleh makan coklat banyak-banyak. Siapa di sini? Pasti banyak ya anak TK yang suka makan coklat, makan permen. Kalau mama papanya bilang nggak boleh banyak-banyak,
Ya nggak boleh banyak-banyak, dikasih satu ya satu. Nah artinya adik-adik harus dengar-dengaran akan apa yang orang tua ajarkan kepada adik-adik, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi adik-adik yang mau menyayangi orang tuanya, yang mau dengar-dengaran terhadap mama papanya. Ya, demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, pada minggu saat ini Kak Debbie punya tugas untuk adik-adik, yaitu adik-adik di rumah membuat video yang isinya ungkapan terima kasih adik-adik kepada mama papa karena sudah memberikan teladan kepada adik-adik, sudah memberikan kasih sayangnya kepada adik-adik. Nah contohnya misalkan adik-adik buat video nih, bilang terima kasih mama papa karena sudah selalu memberikan teladan kepada aku, Tuhan berkati. Nah seperti itu salah satunya. Atau juga adik-adik bisa melakukannya dengan berdoa, mendoakan mama papa dan bernyanyi untuk mama papa adik-adik. Bisa ya? Nanti videonya kalau sudah selesai dikumpulkan dan dikirimkan ke kakak-kakak layan ya, supaya nantinya kita bisa lihat apakah adik-adik mengerjakan tugas atau enggak. Itu aja tugasnya. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 35, Tuhan Tidak Lupa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga karena kami sudah boleh bersekutu bersama-sama melalui IMPA secara virtual di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah boleh hadir dan memberkati IMPA kami. Di dalam doa syafaat ini, kami ingin menaikkan doa kepadamu, yaitu untuk kedua orang tua kami, mama dan papa. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami, agar menjadi anak yang mau takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh melalui ujian sekolah pada semester ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap usaha dan kerja keras kami di dalam kami belajar, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik atas segala usaha kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tuhan kiranya mau pulihkan dunia ini, terkhususnya untuk negara kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau mau melihat dan memberkati saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, beri mereka kekuatan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Berkati juga setiap tim medis, dokter, perawat. Engkau selalu menyertai mereka dalam mereka bekerja dan melayani setiap pasien. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami juga, mulai dari Bapak Presiden, setiap menteri, pejabat daerah, pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Betania. Tuhan memberkati para pendeta, majelis jemaat, Kanampelkat, komisi, dan setiap mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Kiranya dalam keadaan kami yang berjauhan dan harus beribadah secara online
atau virtual, itu semua tidak mengurangi semangat kami sebagai jemaat untuk senantiasa mau bersekutu kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang menjaga dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, terlebih mau takut akan Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dengar dan sambut doa ini. Kami mau bawa hanya ke dalam nama Tuhan saja yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sekarang kita menyanyi dari Kidung Ceria 356 Kuberi Persembahan. Berdiri, kita mau berdoakan persembahan kita. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekarang waktunya pengumuman warta. Ada apa tuh Kak Debbie, pengumuman untuk di minggu yang akan datang? Oh iya Kak, kita mau ada beberapa pengumuman ya adik-adik. Yang pertama yaitu untuk ibadah IMPA yang akan datang, sepertinya adik-adik masih harus melakukannya secara virtual. Jadi adik-adik tetap di rumah saja ya. Nah yang kedua adalah setiap adik-adik melakukan ibadah minggu, adik-adik minta tolong mama papanya atau kakak-kakaknya untuk mengambil video adik-adik atau foto aja deh gitu. Nanti setelah difoto itu dikirimkan ke kakak-kakak layan, dan itu merupakan suatu bentuk absen adik-adik. Jadi kita tahu nih kalau adik-adik mengikuti IMPA di rumah. Nah yang ketiga adalah setiap diberikan tugas oleh kakak layan, kakak-kakak berharap adik-adik mengerjakannya dan melakukannya. Nah, setelah melakukannya jangan lupa divideokan atau difoto. Nah, setelah itu dikirimkan kembali ke kakak layan. Kenapa? Karena nantinya Kak, video tersebut akan ditayangkan di ibadah IMPA yang akan datang. Seperti saat ini kita mau lihat aktivitas adik-adik yang minggu lalu Kak. Kita lihat yuk.
Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali. Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina, anak wanita, Dina, anak wanita, Dina, anak wanita, 13 anak Yakub. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA, kita menyanyi dulu yuk dari Kidung Ceria 37, bait 1, 3, dan 4. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Anak-anak milik Bapa didampingi, diasuhnya, tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar jadi anak baik. Sekarang kita mau doa penutup. Mari kita sikap berdoa. Mana jari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami tadi juga sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, biar kami dapat menerapinya di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau berkati aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Ibadah IMPA hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.